Jadi manusia eta kadang kita melihat orang tersebut, lu mau mana? Jangan ikut lu, rugi lu. Enggak, saya mah pokoknya saya mau ngaji baik. Ngaji mulu ngaji. Nih kayak gue nih kompor segala macem. Udah, ada yang sholat, mau kemana? Sholat mulu. Mau kemana? Mau kumpulan zikir sholawat, zikir mulu. Eta yang ngomong begitu, dia mah ngaji kagak, zikir kagak, sholat kagak. Terus ditanya sama temennya, abang mah nanya mulu kayak ngaji, nanya berangkat kagak. Abang mah nanyain orang kumpulan apa itu? Zikir ikut kagak. Abang mah nanya orang sholat mulu, yang lewat sholat kagak. Ini si abang yang mau jadi apa? Atuh gua mah yakin gua mah Allah mah maha pengampun. Walaupun kalau bicara gua ibadah belentang-belentong, dosa gua ngebadek, kalau Allah mau ngampunin dosa gua, ayo mau apa ayo? Hebat eta, ngomongnya mah eta sih. Walaupun dosa gua setinggi langit, walaupun dosa gua ngebadek, kalau Allah ngampunin dosa gua, mau apa lu? Ono yang kelulang keliling bayi ngaji, ono yang kelulang bayi sholat jamaah, ono kalau misalnya Allah ngeterima, mau apa ayo? Nah, orang yang ngomong begitu mah udah mulutnya lakban, rusak tak gitu. Terima apaan kali? Nanti di akhirat ketahuannya. Kita bicara sholat, kita bicara ngaji, kita bicara baca sholawat, kita zikir, baca kulhu ataka subro, kita baca la ilallah ataka subro, kita baca kulhu ataka kubro. Eta kita lakonin, jangan ngelihat kiri kanan kita baik, itu ibarat kita nandur. Nih sholat yang kita laksanain seperti kita nyebar di Bismillahirrahmanirrahim. Wattasi'un lan utawi kang kaping 9. Wasamin ulan utai kang kaping 8 an-nazar idza nabata fir rabi yakunu sahibuhu masruran. Iku satuhune wong ing satune gagaan atau tatanduran. Idza nabata tatkala cukul ya zar'a fir rabi dalam musim semi yakunu maka ana sahibuhu sopo kang anduene zar'a masruron iku kanden bungakeun bikin batihi kelawan cukule zar'a fir rabi dalam musim ketiga atau musim semi. Wa malam yamdro lan utai sapa ngikoran nandur ya siman yakunu nadiman maka siman iku kang nalangsa biada mizari kelawan sebab oranana atau kelawan sebab langka gagaanane ya siman. Pagkadalika makaiku kaya mengkonon anazara ijana bata firabi yaumun nusuri utawi dina den gumlarkan saking kubur iza ukrimal abiduna tatkala den mulyakan sopong kang ahli ibadah kabeh bi ujuril ibadati kelawan pirang-pirang ganjaran saka ibadah
wa ta'ati lan sake ta'at bayanti memakan langsa malam yazra sapa wong kang warnana nandur yasiman bizra ta'ati ing bibit ta'at wal ibadati lan ibadah bizra ta'ati ing bibit ta'at wal ibadati lan sake ibadah. Lanjutkan daripada kitab Tafsir Yasin, kitab yang kedua masih ngebahas tentang persamaan hari dibangkitkan dari kubur, yang mana sampailah kita yang ke-8 wasaminu. Ada 10 persamaan musim semi dengan hari dibangkitkan dari kubur. Persamaan yang ke-8-nya adalah an-nazar'a idza nabata fir rabi'i yakunu sahibuhu masruran. An-nazar'a bahwasanya tetanduran. Kalau kata petani mah gugulaan. Kemudian disebar bibit di area gagaan tersebut atau area tanduran tersebut atau area daripada gugulaan yang sudah digeor tanah, yang sudah disebar biji. Idza nabata, di mana apa yang ditanamnya tumbuh firrabi pada musim semi yakunu sahibuhu masruran, maka yang punya tanduran tersebut bakal bahagia, senang luar biasa dengan sebab bikin batihi, tumbuhnya tanduran biji yang disebar. Jadi para petani ketika nyebar biji, kalau yang nyawa mah nyebar bibit, kemudian nyebar daripada gabah, kemudian datang musim semi, yakni itu gabah yang disebar besemi tuh belum juga sateng kepanen, beseminya doang udah girang, udah menunjukkan bahwa yang ditanam tuh awas. Ini wajah persamaannya. Jadi orang yang punya tetanduran, kemudian tetandurannya tumbuh, itu seneng luar biasa. Kenapa senengnya? Karena eta tetanduran yang disebar bibit segala macam itu tumbuh itu menjadi bahagia. Tapi wa malam yazra yakunu nadiman biadami zar'ihi, dan orang yang nggak nandur mah bakal menyesal karena nggak nandur. Zaid punya sawah, kemudian Zaid bikin itu sawahnya digarap di traktor segala macem. Kemudian setelah itu dikocorin air dari susukan atau kita masih pon nyebutnya atau koyak, dialirin eta air, kemudian dibendung. Setelah bendung air ngecapak tah di sawahnya Zaid. Kemudian dibikin pepeta, kemudian di situ disebar gabah untuk bikin bibit. Kemudian di sampingnya bakar teh ngomong kasih Zaid, kata bakar teh, Zaid ya, Zaid mau ngapain? Mau nyebar bibit. Emang mau nyawa tahun ini? Nyawa lah ya, musim kemarau tahun ini mah. Hasil BMKG prediksinya ini setahunan kemarau. Berarti ini air banyak putihnya. Karang. Jadi saya mah yakin ke Allah baik saya. Yang nurunin hujan Allah, yang nurunin panas juga Allah. Saya mananem, saya muntah yang ke Allah. Ya Allah, mudah-mudahan bibit yang saya sebar tumbuh, segitu doang saya mah harapannya. Iya, kalau tumbuh kok kagak,
Aduh, kalau kagak mah ya tinggal sabar baik kata aja itu ya. Yo, daripada begitu mendingan gua kagak nyebar. Kan itu tak ngegarap tanah sawah, eta traktor nyewa mahal kata bakar teh. Itu mahal duit saya. Ya lu mau ngebalik-balikin ayah kata bakar teh. Atuh Bang Bakarnya ngomong. Iya, enggak lu emang tetap nandur saya mah. Nih gue bilangin ini musim panas bakal nggak jatuh musim panas. Ih, masalah musim panas musim hujan itu mah urusan Allah. BMKG mah manusia mah nggak sumber prediksi, kadang dia masalah baik. Kayak kemarin tuh saya musim ini jangan nyawa sebab musim panas. Setahun hujan sampai banjir sawah saya. Enggak, saya mah nggak percaya ke BMKG, nggak percaya saya mah yakinnya ke Allah doang. Waduh, ngaji di mana lu Jaya? Ya ngaji gua mah. Gua punya keyakinan yang bisa nurunin hujan Allah, yang bisa nurunin panas Allah, yang bisa ngerubah musim cuma Allah. BMKG kagak bisa. BMKG ke orang kayak apa? Kayak enggak gua mah. Allah baik. Jahit. Jadi tutup jahit menandur. Ari Bakar mah enggak dia mah sawahnya. Bener baik tak beres itu dapat seminggu turun hujan bibit pada tumbuh, pas tumbuh bagus udah mulai 5 cm nyemi. Bakar ngeliat ya, yo bener juga ya. Kenapa? Tuh begitu mah kemarin saya traktor sawah terus atau saya udah ketinggalan kayak gini udah pada ngebiar bibit. Tah ini pun sama gambaran orang yang nyebar bibit kemudian datang musim semi, yakni bibit yang disemainya semi girang luar biasa, tapi bakal menyesal orang yang nggak punya pertanian, yang nggak punya tanduran kayak bakar mah timbul nyesel. Kenapa? Sebab dia mah kagak nandur, kagak nyebar bibit, timbul nyesel. Kenapa nyeselnya? Si Jahit mah nyebar bibitnya tumbuh. Nah ini gambaran kita. Jadi manusia eta kadang kita melihat orang tersebut, lu mau mana? Jangan ikut lu, rugi lu. Enggak, saya mah pokoknya saya mau ngaji baik. Ngaji mulu ngaji. Nih kayak gue nih kongkos segala macam. Udah ada yang sholat, mau kemana? Sholat mulu. Mau kemana? Mau kumpulan zikir sholawat, zikir mulu. Eta yang ngomong begitu dia mah ngaji kagak, zikir kagak, sholat kagak. Terus ditanya sama temennya, abang mah nanya mulu kayak ngaji, nanya berangkat kagak. Abang mah nanyain orang kumpulan apa itu? Zikir ikut kagak. Abang mah nanya orang sholat mulu, yang lewat sholat kagak. Ini si abang yang menjadi apa? Atuh gua mah yakin gua mah Allah mah maha pengampun. Walaupun kalau bicara gua ibadah belentang-belentong, dosa gua ngebadeg, kalau Allah mau ngampunin dosa gua, ayo mau apa ayo? Hebat eta ngomongnya mah eta sih. Walaupun dosa gua setinggi langit, walaupun dosa gua ngebadeg, kalau Allah ngampunin dosa gua, mau apa lu? Ono yang kelulang keliling bayi ngaji, ono yang kelulang bayi sholat jamaah, ono kalau misalnya Allah ngeterima, mau apa ayo? Tak, orang yang ngomong begitu mah udah mulutnya lakban, rusak tak gitu. Jadi mau apaan kali? Nanti di akhirat ketahuannya. Kita bicara sholat, kita bicara ngaji, kita bicara baca sholawat, kita zikir, baca kulhu ataka subro, kita baca la ilallah ataka subro, kita baca kulhu ataka kubro. Tak kita lakonin, jangan ngelihat kiri kanan kita baik, itu ibarat kita nandur. Nih sholat yang kita laksanain seperti kita nyebar bibit sekarang nih di dunia. Kita ngaji lagi nyebar bibit, kita puasa lagi nyebar bibit, kita baca sholawat nyebar bibit, baca kulhu nyebar bibit, zikir la ilallah nyebar bibit, kita buat kebaikan ke tetangga saudara akur nyebar bibit. Terus ada hasilnya apa enggak? Nanti bakal ada hasilnya. Sebagaimana tadi yang nandur dia nyebar bibit, jol datang musim semi ternyata eta bibitnya bersemi, seneng lu
tinggal yang nggak nyebar. Makanya orang yang nggak ngaji, yang nggak sholat, yang nggak puasa, yang nggak zikir, nggak baca sholawat, nggak zikir Allah, nggak baca kulhu, nggak baca Al-Quran, nah nggak punya bibit, nanti di akhirat lihatin. Sebab gambaran tadi yang nyebar bibit, musim semi tumbuh, bahagia dia. Kemudian orang yang melihat dia itu akan menyesal. Kenapa menyesal? Sebab dia mah nggak punya bibit yang disebarnya. Fakadzalika yauman nusur, begitupun nanti di hari kebangkitan, idza ukrimal abidun, orang yang ahli ibadah nanti bakal dimuliakan oleh Allah. Orang yang sholat di dunia ibadah, orang yang puasa di dunia ibadah, orang yang ngaji di dunia ibadah, orang yang baca sholawat, zikir la ilallah, kulhu, baca Al-Quran ibadah, tak dimuliakan ketika nanti bangkit dari kubur. Yauman nusur, wahai orang-orang yang ibadah kepada Allah, kumpul kalian semua di bawah naungan daripada naunganku, kata Allah. Dimuliai, dimuliai. Nah, ketika itu orang yang tadinya di dunia nyebar bibit ngaji, nyebar bibit sholat, nyebar bibit kebaikan, nyebar bibit ketaatan, itu dimuliakan nanti di akhirat oleh Allah. Jelas dimuliakan. Kenapa dimuliakannya? Bi ujuril ibadah, dengan sebab ganjaran ibadah yang waktu di dunia dia tanam, bakal ada upahnya. Nih sholat kita jangan ngarepin upah sekarang, tapi bakal diupahin Allah, diupahin itulah nanti kemuliaan dia. Kita sekarang ngaji jangan minta upah, nanti juga bakal diupahin oleh Allah di akhirat. Etalah bentuk kemuliaan bi ujuril ibadah wa ta'at. Orang-orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang ngaji nanti segolongan, kemudian kumpul, mukanya pun bercahaya, badannya bercahaya. Tak seneng ditanya. Maaf nih yang pada ngaji, nanti nggak pada ngaji pada nanya ke bapak. Ibu yang pada ngaji bakal nanya, nanti ibu-ibu yang nggak ngaji ke ibu. Di mana nanyanya? Di akhirat nanti. Di sini emang nggak nanya, di akhirat. Sebab di akhirat mah kelihatan nanti yang dimulain sama Allah sama yang dihina. Ketika nanti rombongan yang ngaji lah, misalnya ngaji, ini yang ngaji, masya Allah nih mukanya bercahaya. Kemudian ibu-ibu yang ngaji mukanya bercahaya, sekumpulan digiring nanti di yaumil mahsyar, yauman nusur. Ketika digiring itu ternyata ada teman kita ngelihat waktu di dunia, kita mengaji dia enggak, nanti dia ngomong, woi muka lu bening amat, waktu di dunia mah lu tahu, gua tahu muka lu sekarang bening amat. Apa kata dia? Alhamdulillah, saya dikasih kemuliaan sama Allah, ini berkah ngaji. Itu pantat lu gak bercahaya itu. Kenapa pantat saya bercahaya? Sebab duduk ngaji. Itu tangan lu juga bercahaya apa itu? Sebab tangan saya banyak selaman sama yang pada ngaji. Terus itu muka lu juga bercahaya, sebab muka saya selalu memandang yang ngajar ngaji. Jadi ini percaya dari Allah, dari Allah. Karena ngaji. Baduh, oh begitu mah. Tuh, ngomong begitu. Itulah payandimu bakal menyesal nanti di akhirat ketika hari kebangkitan. Yang sekarang gak ngaji nanti baru ngomong, aduh ya Allah, kalau memang ternyata ngaji tersebut ada ganjaran kemuliaan sekarang di akhirat. Kemudian kalau bicara sholat berjamaah ada pada ganjaran yang besar kemuliaan dari Engkau ya Allah nanti hari ini, maka waktu di dunia saya paling duluan gurunya mengerjakan ini semua. Kata Allah, bebangus lu. Bebangus jadinya. Karang ya lu. Kalau ngomong kelihatan ganjaran ya. Kira nggak ada ganjaran malu ngumpul aja lu. Eta payandimu menyesal sebagaimana tadi yang nggak nandur ternyata pada bersemi, dia nyesal. Itu pun sama orang yang di dunia ketika nggak tohat nanti nyesal di akhirat.
Makanya kita sekarang melaksanakan ibadah ini adalah bentuk bibit-bibit yang kita sebar, yang mana bakal datang musim semi. Di mana musim semi? yakni musim kebangkitan dari kubur. Nanti kita bakal bersemi, disebut hari kebangkitan. Disitulah apa yang kita tanam, disitulah yang bakal kita panen. Makanya dunia darul fitnah, dunia darul zari. Jadi dunia itu adalah tempat fitnah, dunia adalah tempatnya bercocok tanam. Jadi dunia mah bukan untuk panen, bukan Pak. Jadi dunia mah buat bercocok tanam. Nggak ada apapun di dunia yang bakal kita bawa, nggak ada, sebab bukan waktunya. Kita nyari duit dari pagi pulang pagi, kita nyari duit pergi malam pulang malam, ada lagi nyari duit pergi pagi pulang malam. Eta set nyari dikumpulin duit, tetap itu mah bukan waktu panen di dunia mah. Eta semuanya bakal jadi pokok, semuanya pokok bakal. Tinggal yang bakal panen mah yang kita tanam. Mana yang kita tanam? Tanam itu harta. Bisa nggak bakal kita tuai kebahagiaan kemuliaan di akhirat? Bisa. Harta yang kita cari jadiin itu bibit untuk panen di akhirat. Bagaimana caranya? Harta jadiin untuk di jalan Allah. Harta sedekahin tuh ke madrasah, harta sedekahin tuh ke fakir miskin, ke saudara, ke tetangga yang butuh, kemudian ke tempat-tempat ibadah. Itu harta namanya dijadiin bibit. Bakal bersemi nanti di yauman nusur. Nah sekarang kita pun sama nih, badan kita juga tanam ini. Sekarang emang kita duduk lagi ngapa diri? Hah? Lagi nanam ini, lagi nyeblokin. Apa ciri nyeblokinnya? Itu tuh duduknya apa? Jadi ini ceblokan ini namanya. Nah, ini kita lagi nanam, kita bangun. Apakah yang tadi kita dudukin itu enggak ada bekasnya apa enggak? Ada apa enggak? Itu jawabnya ada. Terus ketika besoknya datang lagi, itu yang sama apa beda? Itu yang beda. Semakin sering dia duduk di majelis talim, walaupun tempat duduknya sama, hitungannya beda. Kalau di dunia, kalau kita nyeblok di tempat yang sama, itu juga. Tapi bicara ibadah mah enggak begitu. Sebab ketika kita ibadah, nanam, itu naik. Besoknya datang lagi, di situ lagi, itu naik. Udah berapa? 2. Besoknya lagi, duduk, eta diangkat lagi. Besok datang lagi, terus makin banyak bibit ngaji, nanti bakal banyak panen pahala ngaji. Makin banyak bibit baca sholawat, bakal panen nanti hasil baca sholawatnya. Kemudian makin banyak bibit baca Al-Quran, berapa ayat Al-Quran dibaca sehari, itu jadiin bibit. Ketika nanti daerah bakal panen sesuai Al-Quran yang dibaca, yang kita jadiin bibit. Maka semuanya jadiin bibit. Anak kita pun jadiin bibit. Anak kita bakal tumbuh. Nah, jadiin anak kita bibit unggul, jangan bibit peang. Anak pada peang gimana? Masya Allah, maksud peang gimana? Suruh ngaji jalannya lempeng, no ngaji no pusat, no rumah di sana. Eta biluk baik, eta namanya pale peang. Habis jalan dah peneleng siapa lagi? Artinya jadi anak bibit unggul. Yang bisa orang tua ngejadiin anaknya bibit unggul tuh, yang anaknya dipegangin terus diceblokin. Dipegangin, diceblokin. Sekali lagi, dipegangin, diceblokin. Mana punya anak-anaknya dijaga, kemudian ditaruh di tempat, di situ ada ilmu Allah, itu namanya ceblokin. Jadiin bibit eta, nanti bakal tumbuh atau tumbuh. Nanti ketika tumbuh, nanti dia bakal bercabang, kemudian berbuah, kemudian nanti ada biji, bakal beranak pinak, punya turunan. Kalau bibitnya unggul ahli ibadah, nanti turunnya pun bakal jadi bisa ibadah. Kalau ternyata bukan bibit unggul, peang, gabung,
Atau gabuk mah ketika kalau kita punya apa namanya padi tah, kemudian panen beres digebukin, apa namanya itu? Dikeprakin, digebot lah kalau tersunda mah. Beres ngegebot eta teh. Kemudian set eta kan pakai nyiru. Eta nyiru. Nah kemudian dihandapna eta kan apa namanya karung. Kemudian di lempengan angin ngehembus. Eta kan nu bakal haliber teh, nu haliber eta kan nu naon? Nu gabuk lain. Nu gabuk eta nu aya isina bakal raga ka handapna. Nu dipulung nu hiber dan nu raga. Yang terbang apa yang jatuh? Yang dipungutin mah yang jatuh, bukan nangkepin yang terbang. Nah ini pun sama, kita bicara anak supaya jadi jatuh, yang jatuh itu pasti tumbuh. Eta jadiin anak kita, jadiin bibit-bibit yang berisi. Caranya bagaimana? Kita orang tua yang nyeblokin. Jangan dibawa angin, jangan ini mah bibit sebar begitu, dimana kayak tumbuhnya. Iya, kalau jatuhnya di lempengan sawah mah itu, kalau di lempengan tumpukan kebo jadi apa ya? Etalah. Jadi para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, gambaran hidup kita nandur itu ibaratnya adalah perkara johir. Kita hidup, orang yang punya pertanian bakal panen, orang yang nandur bakal panen, orang yang nyawah bakal panen. Kita yang gak nyawah atau kagak panen sama di akhirat pun yang bakal panen dapat ganjaran kemuliaan, yang di dunianya nandur nyebar bibit. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang istiqomah untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah, dan diberikan kemauan untuk taat ibadah kepada Allah, dan diberikan keistiqomahan melaksanakan taat ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita semuanya, dan semuanya wafat meninggal dunia dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu billahi alim. Salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.